Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam dari Jakarta melalui tol Cipali, saat ini kita sudah tiba di Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kita akan melakukan servis makanan pertama dari bus Lorena, Jakarta menuju ke arah Denpasar. Untuk fasilitas yang ada di dalam bus ini berikut juga dengan harga tiketnya dari Jakarta menuju ke Denpasar. Teman-teman bisa saksikan video part ke-1 sebelumnya ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita makan-makan. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarvis. Selamat datang di part kedua dalam rangka perjalanan saya dengan PO Lorena dari Jakarta menuju ke arah Denpasar, Bali. Nah, untuk part kedua kali ini kita mulai startnya dari rumah makan Singgalang ya teman-teman di daerah Cikedung. Dan untuk part ke-1-nya bagi teman-teman yang belum nonton silakan saksikan di link deskripsi yang sudah saya cantumkan di sana ya teman-teman. Dan untuk ini dia perjalanan malam dengan PO Lorena ini ya. Dia menggunakan sasisnya Mercedes-Benz 1525, masih belum air suspension. Tapi ya masih nyaman sih, masih terawat kalau menurut saya ya. Nah, untuk performa bus ini nih 1525 dengan karoseri Laksana SR2 HD Prime, kita lihat nanti malam nih di part kedua kali ini. Nah, bagi teman-teman saksikan terus ya liputan perjalanan saya di part kedua kali ini dari awal sampai akhir, karena nanti ada kuis pembagian satu kaos merchandise ini nih. Teman-teman nanti harus jawab pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan kuis ini mungkin saya akan taruh di awal atau di tengah atau bagian akhir ya. Jadi disimak aja dengan seksama biar gak kelewat ya. Dan jawabannya nanti jawaban yang terlucu lah, bisa ditulis di kolom komentar nanti ya untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaannya tunggu dulu. Oke Sobat Om Jarvis, kita makan dulu ya di rumah makan ini nih Singgalang. Servis makan pertama. Nanti caranya kita ada servis makan ada 3 kali ya. Nah, saksikan terus dari part kedua sampai lanjutnya di part ketiga nanti ya. Oke Sobat Om Jarvis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya, biar saya makin semangat nih buat membuat liputan terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarvis, lanjut ya, makan dulu. Yuk. Ini dia Singgalang. Biasanya kalau kesini itu waktu servis makan kedua dari arah timur ya. Cuman kan waktu itu servis keduanya cuman pop mie. Nah, ini servis pertama sekarang di sini nih, berarti makan berat. Kita coba ya servis makan PO Lorena yang ada di rumah makan Singgalang. Lorena sebelah sana. Tapi sebelum kita makan, kita ini dulu ya, sholat dulu. Nah, ini dia nih. Musolanya gede nih. Enak. Sholat maghrib dan Isya di Jamak Kosor ya. Oke, saatnya makan ya. Tadi nggak kusuk gara-gara gitu ya, HP ketinggalan nih. Kita tunjukkan ini ya, tiket. Lorena. Wih, kasih ya Mas. Apa nih Mas? Ayam kecap. Ayam kecap. Ayam kecap, bihun. Wah, ini bihunnya. Iya, bihun. Hitamnya mantep kayak ini. Ini apa Mas? Saya labu Pak. Oh, labu. Labu siap. Sambal hijau. Udah itu doang. Oh. Itu apa? Soto ya? Kosong Pak. Oh, kosong. Iya buat ini tempat makan. Oh iya. Oke, kita makan. Menu makan yang tersedia saya ambil semua. Tapi nggak banyak ya. Kayak labunya ini kan sayur labu, cuman dikit. Sambal hijau. Ayam kecap juga saya ngambil yang kecil lah. Terus mie-nya menggiurkan nih, makanya agak banyak nih bihunnya. Coklatnya kereng gitu kecapnya.
Terus nih minumnya apa sih nih? Manis apa tawar ya? Oh tawar, teh tawar. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan ya menuju ke arah Denpasar, kita makan dulu di rumah makan Singgalang. Alhamdulillah. Untuk makanannya di rumah makan Singgalang ini oke sih menurut saya ya. Kemudian untuk rumah makan Singgalang ini jujur saya baru pertama kali ya untuk makan di sini, karena biasanya kan rumah makan ini kan bus-bus ini ya jarak deket ya, jarak menengah lah, Jakarta, Pekalongan. Kebanyakan nih Agra di sini nih. Agra, kemudian ada di sini nih 168 Trans. Kemudian biasanya mereka itu tuh nggak dapat servis makan gratis ya, jadi mereka cuman jajan pop mie di luaran sana. Oke teman-teman, ini saya penasaran nih dengan sasisnya 1525 Mercy ya, dipakai jarak jauh 1200 km. Ya memang nggak harus digeber kenceng-kenceng ya. Gimana nih perjalanan kita dengan Mercy lawas nih 1525 yang masih per daun. Oke sobat Om Jarwis, lanjut perjalanan kita ya menuju ke arah Denpasar. Yuk. Di bus kita depannya ada skuteng menggiurkan juga nih. Mohon waktunya sebentar ya, udah dipanggil nih. Cheese. Pengecekan penumpang. Jadi dari, oh ya makasih Bu, makasih Bu. Jadi dari Palembang sendiri, Ibu. Sendiri. Oh, rumahnya kampungnya di Palembang apa di Jember? Iya di Palembang. Di Jawa Ibu mau ke Timur. Banyuwangi ya? Banyuwangi Jajak gitu. Oh. Pedotan. Rumahnya dua. Anak-anak Di di Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Terus sana rumahnya Bapak baru Tapi udah biasa bolak-balik Iya. sendiri. sendiri. Masya Allah. Anaknya Bapak nih kono loro putuban. Tapi wis rumah sendiri. Tapi aku nganu anak pertama karo Bapak. Oh berarti upah 1 hektar itu berapa pekerjaan di sini? Ya orang dua. Orang dua. Iya, 1 hektar itu isinya 140 batang. 140 batang. Bu, yang kalau dulang itu tutup kuat ya. Hmm. Dulang itu 1 hektar itu ya 20 karung. 20 karung dulang. Kebun masisnya karung mutiara. Jeleng yes. Itu resiko nggak Bu? Resikonya tinggi nggak sih kalau sawit gitu? Hama atau Enggak ada hama. Oh enggak ya? Enggak ada wong Babi-babi gitu nggak ada di sana? babi ada cuma kan tapi corona sih babi habis kok. Corona babi habis. Kena virus nih kali ya? Kena virus iya Kena virus corona. virus corona Flu babi. di bawah babi di Sumatera Selatan. Oh Di bawah gitu. babi. Iya Iya. saulah kakak kami gunain anu Lampung. Ibu kalau pulang ke Banyuwangi selalu langganan ini Lorena. Iya Oh langganan dari dulu ya. langganan dari dulu. Aku pesawat Oh kalau nggak pesawat Lorena. Lorena Bis lain nggak pernah ya. nggak pernah lain nggak pernah. Udah kadung ini. Kadung wis cinta Cinta. karo Lorena. Kadung cinta karo Lorena. Iya. Kan santai, enak. Santai. Kayak dua barang ini masuknya. Makanya aku langsung nembang sing enggane yo pegane Lorena. Oh. Waduh yo pegane Lorena. Langsung ke Nggak repot deh ya. enggak repot. Aku seneng kuwi. Iya. Bagus pelayanannya ya. Makanya ini bagus, makanya santai.
Berarti untuk nikah yang kedua ini umur berapa Ibu? Yo, aku minta karo bapak yo sudah 40 lebih toh. Wong aku saiki wis anu Dit. Wis 6 Pak. Oh. Ya aku dadi karo bapak 11 tahun. 11 tahun. Oh, berarti umur 53. 5 5 Loh, kan 4. Oh yo. 64 kurang 11 53. Berarti Iya. nikahnya umur 53. Iya paling tapi aku yo ketok sih. Soalnya kan banyu Jawa toh. Banyu Jawa mana? Banyu Jawa kan ning awak mau resik. Jadi awet muda. Lek banyu kono, lek aku sing tas teko kono awakku kudu elek. Aku wis ning Jawa. Dalam setahun 2 bulan resik neh. Berarti sekarang ke Banyuwangi ke Jawa nih biar kulitnya bagus lagi. Jandang. Endah yo barang kan. Oh iya. Aku lek kan ning Jawa yo 2 tahun barang. Iya. Bapak ya wis meneng ae. Ya itulah ngobrol-ngobrol saya dengan ibu di sebelah saya nih. Beliau nih termasuk ini ya luar biasa pelanggan loyalnya Lorena nih. Dari dulu selalu nggak pernah lepas dari Lorena, Palembang Banyuwangi atau sebaliknya. Beliau itu berangkat dari Palembang itu hari sebelumnya, terus tiba di Bogor itu pagi hari sekitar jam 6 pagi kalau nggak salah ya. Terus kemudian beliau tuh transit di Pool Lorena di Bogor, ya stay berapa jam ya? Bus Lorena yang kita naiki ini kan baru start dari Bogor itu sekitar jam 1 siang. Berarti ada lumayan tuh ada 7 jam lah beliau itu transit di sana ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham tentang rute bus itu tuh termasuk sesuatu yang kurang efektif ya transit kayak gitu. Ya cuman kan kalau perjalanan tidak buru-buru dan apalagi ini orang sudah tua ya, itu ya cukup efektif sih. Jadi beliau ini bisa istirahat dulu di pool santai, kemudian ya kalau mau kulineran, mau jajan atau belanja oleh-oleh di Bogor juga enak sih. Ya kalau semuanya sih tinggal pilihan dari masing-masing ya, mau transit atau maupun pindah PO langsung. Tapi kalau buat orang tua memang cukup membantu sih ini perjalanan dari Palembang dia transit Bogor kemudian melanjutkan perjalanan lagi gitu ya. Jadi nggak repot. Jempol ya, kita jempol lebih itu di hati gitu. Nggak ada tenaganya ya, nggak ada tenaganya diimbangin, orang itu diimbangin, giliran ada pernapasan kasih ketiga, ada lagi pernapasan kasih keempat, gitu. Terus dihantam gitu ya, dihantam yang mesin lah panas di belakang gitu. Tinggi rendah operasi tinggi. Oke teman-teman, saatnya pengumuman pemenang kuis pada episode atau part ke-1 yang kemarin ya. Dan pertanyaan pada part ke-1 yang lalu adalah ketika teman-teman mendapatkan sebuah karung dan di dalamnya berisi uang 1 triliun, akan dikemanain tuh uangnya? Nah akhirnya inilah pemenangnya, Andrea Mahes. Nah silakan Andrea Mahes untuk tulis di kolom komentar sini ya untuk alamat Instagramnya. Jadi nanti kita DM-an ya untuk apa tuh ke koordinasi masalah ukuran kaos dan juga alamat pengirimannya. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung mendapatkan hadiah kaos dari Om Jarvis, ikuti kuis part kedua di sini ya. Nah, nanti ikuti di menit-menit berikutnya. Jangan di skip-skip pokoknya deh. Seru lah nih pertanyaannya nih.
Bus Lorena LE 610 ini sebenarnya tujuan dari Jakarta Denpasar dia via Situbondo. Cuman pada malam ini atau pada hari ini bus ini akhirnya melalui Jember. Karena ada penumpang yang turun di itu ya, Lumajang, dan juga ada beberapa penumpang yang turun di Jember. Untuk bus Lorena yang tujuan dari Jakarta ke Banyuwangi via Jember itu tuh dia sedang tidak beroperasi pada hari ini. Jadi akhirnya penumpang disatukan. Kabar ini saya dapat juga mendadak sih ya, waktu saya baru mau naik di Terminal Pulau Gebang tuh. Dan saya tanya penumpang lainnya juga, mereka dapat kabarnya juga memang mendadak sih. Sayang ya. Karena kalau ke Denpasar melalui Jember tuh waktu tempuhnya jadi agak lama dibanding kalau kita lewat Situbondo. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat saya pribadi sih ya. Saya juga nggak buru-buru dan pengen nikmati pemandangan alam di lewat itu tuh, Alas Gumitir atau Hutan Gumitir. Nah, di agen Lorena yang di Tegal ini ternyata banyak nih yang naik. Ada sekitar 7 penumpang. Dan akhirnya bus ini terisi full. Penuh ya, dari depan sampai belakang. Tidak tersisa satupun kursi. Luar biasa ya. Tadinya saya pikir di Tegal udah terakhir kita keluar tol untuk menghampiri penumpang. Ternyata di sini kita keluar lagi. Kita keluar di gerbang tol Pemalang. Berarti kalau penumpang sudah full, kayaknya sih ini jemput ini ya, paket. Nah, itu dia tuh, paketnya tuh dibawa di mobil penuh. Terisi full loh itu bak mobilnya. Kayaknya bakal lama nih ngangkutin dari mobil pickup tadi ke dalam bagasi bus ya. Luar biasa. Wah, lumayan ya, paketnya banyak banget untuk masuk ke dalam bagasi di bus. Oke teman-teman, saatnya kita kuis. Nah, bagi teman-teman yang mampu menjawab kuis ini di kolom komentar YouTube dengan jawaban yang unik, kreatif, dan lucu, berhak mendapatkan satu buah kaos merchandise atau kenang-kenangan dari Om Jarvis ya. Kaos merchandise ini persembahan dari Windova Apparel. Jika teman-teman ingin lihat katalog produknya, bisa lihat di Instagramnya Windova Apparel di sini ya. Dan untuk pembelian produknya, baik jumlah sedikit maupun jumlah massal besar, bisa lihat di Marketplace, di Shopee, dan Tokopedia. Kualitas bahannya enak, adem jika digunakan, dan kualitas gambar printnya tuh bagus, solid ya. Oke teman-teman, kita simak kuisnya dulu nih ya. Kemarin kan kita baru kasih itu tuh ya kuis ketika menemukan duit sekarung berjumlah 1 triliun. Nah, ceritanya saya dapat nih 1 karung uang 1 triliun dan Om Jarvis pengen mendirikan PO Bus, perusahaan otobus ya. Nggak apa-apa ya kita menghayal dapat duit 1 triliun, terus saya pengen membuat sebuah perusahaan otobus atau PO. Nah, pertanyaannya adalah apa kira-kira nama PO Bus untuk saya nih? Silakan teman-teman kirim jawabannya di kolom komentar di YouTube sini, ditulis ya dengan jawaban yang kreatif, unik, dan lucu. Selain menulis nama PO-nya, teman-teman juga harus menjelaskan ya arti nama dari PO tersebut. Pokoknya harus gokil lah. Nah, untuk pengumuman pemenangnya akan saya umumkan di video part ketiga perjalanan Lorena ini ya. Dan cuma dipilih 1 pemenang aja. Jadi kalau tiap video tuh dipilih 1 pemenang aja ya, biar kuisnya tuh umurnya panjang, jadi bagiannya satu-satu. Oke teman-teman,
sambil perjalanan kita menuju ke arah timur ya saat ini, sambil mikir juga teman-teman kira-kira nama PO-nya apa. Kita selingan dulu ya dengan backsound yang ini nih, kayak Def Leppard banget nih lagunya. Have you ever felt you're missing the dream? Have you ever wished your life was like the movie on the screen? Filled with heartbreaks and fights through Hollywood nights. Making up a buckwheat on the phone in the great big boulevard, the place she belongs. It's just another story she tells. Have you ever felt you're missing the dream? Have you ever wished your life was like the movie on the screen? Filled with heartbreaks and fights through Hollywood nights. Through Hollywood nights. Through Hollywood nights. Memasuki medan tanjakan di tol Semarang gini, tiba-tiba power bus 1525 ini hilang. Gasnya tuh kayak, waduh, pelan banget ya. Ini pengalaman 2 kali naik Lorena, tiba-tiba powernya hilang kalau jalan tanjakan. Waktu itu pas perjalanan dari Pekanbaru Jakarta, tapi menggunakan bus Mercy yang 1626 ya. Sedangkan ini 1525 juga sama hilang. Apalagi bus yang kita naiki saat ini nih, penumpangnya berisi full dan bagasi barangnya juga kayaknya full ya. Tadi aja ada satu pickup tuh keisi semua, sama tas-tas penumpang juga kali ya. Istirahat kedua ya, Depot Titin, Caruban. Ini ruangannya ada yang di ruang utama di sini. Oh, di atas juga ada tuh, kayak mezanin gitu ya. Terus yang di bangunan sini ada juga nih. Kayak kita di sini nih ada Lorena Karina, tinggal ditukerin ininya aja ya, tiket. Apa nih lo ya nih? Siapa sih Lode ya mas? Ya, Pak. Oh, Lode. Makan untuk Itu lauk pilih salah satu sop. sayur mie bebas. Bihun, ini apa? Urap. Ini apa nih mas? Tuna asap. Oh, tuna asap.
ayam-ayam, ini ada gorengan. Wah, ini semangkanya menggiurkan nih tengah malamnya. Oke, kita sahur-sahur. Bangun tidur jam 2 pagi itu disuruh makan. Ini bener-bener udah kayak sahur ya. Jadi saya pilihnya akhirnya urap. Unik sih nih, jarang-jarang rumah makan terus makan urap gini ya. Dan seger banget tuh kayaknya parutan kelapanya ya. Tambah sayur lodeh, tempe goreng, terus ada ayam kuah kuning gitu sih ya. Terus minumnya ini saya ambil pilihannya cuma satu. Nah, ini manis ya, teh manis hangat sama semangka juga atuh ya. Oke teman-teman, sahur dulu, sahur. Ya, kita melakukan servis kedua, makan di daerah Caruban. Ini menurut saya lokasi yang tepat ya. Pertama dia aksesnya tadi dari tol itu tuh dia untuk keluar tolnya dia nggak jauh, langsung habis pintu gerbang tol Caruban tuh langsung masuk rumah makan Bu Titin, Depot Titin ini ya. Dan untuk suasana di sini nih, aduh, sahdu banget ya. Pas di belakang saya ini sawah dan bangunannya juga oke sih ya, banyak deh untuk tempat duduk di rumah makannya tuh banyak. Khusus emang rumah makan bus ya. Tadi kalau saya lihat tadi ada daftarnya tuh. Ada M-Trans masuk sini, terus kemudian ada Madukismo, ada Pandawa 87 dan lain-lain. Mantep lah ini. Dan untuk makanannya selain beragam juga enak untuk di rumah makan Depot Titin ini Caruban. Oke teman-teman, pengennya sih lama-lama di sini ya. Nggak tahu nih berapa lama lagi nih. Tadi kita jam 2, sekarang udah hampir 30 menit. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya menuju ke arah Denpasar. Jalan masih jauh. Di luarnya juga banyak kursi-kursi. Jadi habis makan di dalam tuh di atas. Terus duduk-duduk dulu santai. Ada yang ngerokok sambil ngeteh. Pas sih sambil ini ya. Jam 2:30 gini teh anget. Ngopi sih harusnya ngopi ya. Ngopi pagi lah. Kita beli ini dulu deh, snack buat pagi persiapan ya, biar mulut nggak bau naga. Nah, snack di sana tuh deket kasir, ada minuman juga. Semua 34, 32. Deket banget loh rumah makan Depot Titin dengan gerbang tol. Nih kita belok kanan udah gerbang tol Caruban. Nah kalau untuk sekarang rumah makan Lorena udah nggak di rumah makan utama Caruban ya. Kalau dulu kan saya pernah mampirnya ke situ tuh di Carubannya. Nah kalau rumah makan utama itu jaraknya dari gerbang tol Caruban itu sekitar 8,5 km. Ditempuh kurang lebih sekitar 20 menit lah. Pulang pergi aja udah berarti 40 menitan sampai 50 menit ya. Nah makanya kalau di yang rumah makan Depot Titin pas lah ini dan efektif waktunya ya. Ya, ayo, makasih ya, 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 ya. Mudah-mudahan naik ketemu lagi. Iya. Berarti total waktu tempuh kita dari Jakarta sampai ke Terminal Bungurasi Surabaya itu sekitar 13 jam lebih sedikit lah. Dan kalau menurut saya ini sih agak lama ya dibandingkan dengan PO bus lainnya. Kalau rata-rata kan dari Jakarta ke Surabaya PO bus itu sekitar ya 10 jam 11 jam normalnya ya. Mungkin karena ini sih ya banyak titik penjemputan di agen-agen Lorena dari arah barat itu kan dari
Bogor sampai ke arah Jakarta tuh ada beberapa titik penjemputan, kemudian di Bekasi Timur, Kerawang, terus di pertengahan jalan juga ada penjemputan penumpang kayak tadi di Tegal ya. Terus di pertengahan juga ngambil paket di daerah Palimanan, Plumbon, kemudian ada tadi di Pemalang juga banyak ya. Ya gitulah. Jadi banyak titik ampiran, resikonya waktu tempuhnya jadi agak lama. Pergantian driver di PO Lorena itu biasanya tuh dari rumah makan ke rumah makan. Berarti perjalanan kisaran 6 jam lah kalau nggak macet. Kayak semalam tuh misalnya Pak Denny kan bawa dari Cikedung sampai ke rumah makan di Caruban, Madiun itu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan ini Bang Yaya dari rumah makan Caruban, Madiun sampai nanti rencananya pas baru memasuki Banyuwangi setelah Alas Kumitir ya untuk sarapan. Nah ini kisaran sekitar 6 jam 7 jam kalau nggak macet ya. Agak lama juga ya pergantian drivernya. Ya mudah-mudahan kuat ya, udah biasa. Nah kita memasuki kawasan industri Rembang, jadi rencananya akan masuk tol tuh nanti di gerbang tol Rembang. Tapi ini Rembang yang Jawa Timur ya, bukan Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang dekat pesisir utara. Termutar ya gara-gara Perjalanan tol kita dari gerbang tol Rembang Pasuruan sampai dengan Probolinggo Timur itu sejauh 56 km, ditempuh kurang lebih 40 menit. Dan sekarang kita sedang berada di sini nih.
Kemudian dari Leces ini kita akan turun ke bawah menuju ke arah selatan dan kita akan melalui Lumajang, Jember, dan ke arah Banyuwangi. Jadi kita tidak melalui Situbondo ya. Orang nggak mau dijaga airnya lagi. Apalagi saya Bella kan sudah nggak bisa dimasukin ke standar ya. Iya. Paling ya 3 pp di orang jalan paling 11 pp. Melewati pasar agak macet dan agak stuck nih di sini. Rame banget di depan tuh. Ini banyak banget yang bawa pisang. Taruh di motornya masing-masing. Sebelah kiri jalan penuh dengan orang bawa pisang. Di sebelah kanan juga banyak tuh yang bawa pisang. Pasar apa sih ini? Kelapa muda di sini 5.000. Rame banget ya. Sampai macet tuh yang dari arah berlawanan kita tuh. Bawa pisang semua nih orang-orang. Oh, pantesan ini Pasar Gedang Lumajang. Pasar Pisang Lumajang artinya. Pantesan rame dengan pisang ya. Kayak khusus pisang nih di pasar di sini nih. Kesempatan mana ya tak keluar teh. Oke, sengon. Oke, ukiran. Iya. Ayo saya Bogor 15. Berapa 5.000 ini, Bang? Iya. Oh, Di Bogor 15. Nah, aku malah 3.000 loh mas pedotan, tapi menek manjat dewe, manjat dewe, aku le Wah. 3.000, 2.500 manjat dewe. Itu sendiri. Janur itu malah, Enak. kayak janure malah rodok larang janur dibawa ke Bali. Iya, lelah baju ya jadi. Pokoknya nang ngwethok klopo no ora mek janure tok. Sak garake wis gak dituku. Wis dijual lho karo bakul janure. Barat buah mahal ya. Jawa Barat
kira doyan laku jadi Kan. Ini jalan. Jadi kan. Asli nih enak nih lewat Lumajang pas pagi-pagi kayak gini. Dulu lewat sini pas lagi malam jadi nggak bisa lihat apa-apa. Dan kalau lewat sini tuh jalurnya juga enak, kemudian dia sepi dari truk-truk. Karena kebanyakan truk-truk itu menuju ke arah Bali tuh dia lewat Situbondo ya. Nah jadi kalau lewat Situbondo kan waktu tempuhnya lebih singkat ya. Kalau lewat Lumajang sini enak, jalurnya sepi tapi agak lama aja. Selisihnya kurang lebih 3 jam sampai ke Banyuwangi. Lurah jalan kemana deh Lurah itu? Kemarin jalan 40 dia. Dari 100 dia. Siapin nanti mobil tahu sama. Iya, Lukman nanya jalan mana selalu ya. Nah, kenapa? Sudah 3 bulan gak bayar kos. Jalan sini sama siapin dia. Apa ya? Main berapa siapa ya? Si sekarang kemarin kan gua Mehmet. Iya. Dia 05. Yunus. Kan lampaknya berapa jalan. Banyak pohon-pohon kelapa loh di sini nih. Makanya tadi ada pasar khusus untuk kelapa ya. Yunus juga gitu tuh kan ada lampunya balik. Iya, orang lampunya mati saya bilang. Coba lah Bapak cek. Begitu dia pergi cek jalan sejalan langsung. Ini sudah kena kering sama kita. Jalan tuh. Lolos saya tadi. Iya. Kalau bahasa tadi kan Memasuki Kabupaten Jember. Bang Yaya ini berarti sudah bekerja sekitar 5 jam pas lah. Karena start beliau bawa bus ini dari rumah makan Depot Titin di Caruban, Madiun jam 3 kurang 10. Sekarang sudah jam 8 kurang 10. Masih tampak segar bugar ya walaupun udah 5 jam bawa bus ini. Karena beberapa waktu tuh kadang suka diajak ngobrol juga sama kondekturnya, Bang Ucok. Bagus sih, harus kadang tuh diajak ngobrol gitu driver ya supaya mereka bekerja jadi nggak jenuh, nggak ngantuk. Apalagi kalau ngobrolnya tuh seru, ngegibah misalnya. Jangan ya. Berhenti di depan terminal Jember ya. Kita nggak masuk ke sana dan sekaligus menurunkan penumpang pas posisinya di ini nih kantor PO Lorena yang di Jember depan terminal. Turun dulu ya, kaki agak pegel ya. Kemarin sini jam 11. 8. Wajib sih kalau buat saya perjalanan jauh itu pas lagi berhenti sebentar mungkin sekitar 5 menit kita izin keluar di sisi busnya aja sih, nggak jauh-jauh. Jadi untuk stretching kaki-kaki karena pegel ya kalau
duduk terus dan kita juga jenuh. Nah kalau udah stretching gitu kan aliran darah di badan kita dan kaki-kaki tuh lancar lah. Dan trip kita jadi tidak membosankan karena kita sempat untuk melihat-lihat suasana di luar bus. Nah, alas gumitir sudah ada di depan tuh. Kita akan mencoba nanjak tipis-tipis dari sini. Alas gumitir ini merupakan ini ya batas atau perbatasan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Dan jalan ini tuh merupakan jalur yang penting di era dulu karena menghubungkan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Memasuki Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang merupakan kecamatan yang bersinggungan dengan Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus perjalanan kita akan berakhir untuk part kedua kali ini ya, sebelum memasuki hutan Gumitir. Dan saksikan part ketiga perjalanan video Om Jarwis dari Jakarta menuju ke Denpasar melalui Jember. Dan semoga informasi yang ada di sini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke Sobat Om Jarwis, inilah dia alas gumitir.